Kamera audio on action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Agung. Saya dari Amik Citra Buana Indonesia Cicurug. Dari kelas keempat, Prodi Manajemen Informatika. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas dari mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Baik, langsung saja saya akan jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Mungkin dari sebagian kalian sudah tidak asing lagi dengan kata e-commerce. Baik, saya akan jelaskan. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang mana adanya aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran barang dengan memanfaatkan sistem elektronik, internet, ataupun jaringan komputer. Di dalam e-commerce adanya berbagai aktivitas seperti transfer dana elektronik, yang mana hal tersebut terjadi dalam e-commerce karena adanya transaksi pembelian jual beli yang dilakukan oleh konsumen kepada si penjual. Seperti contoh di dalam e-commerce, katakanlah seperti Lazada. Di dalam Lazada adanya transaksi proses pembelian jual beli barang dengan menggunakan transfer dana elektronik menggunakan aplikasi GoPay, seperti itu. Nah, lalu sebelumnya perlu kita sadari bahwa e-commerce ini adalah salah satu jasa dari programmer. Jadi e-commerce ini adalah salah satu manfaat dari teknologi informasi yang dilakukan oleh seorang programmer sehingga terciptanya e-commerce. Manfaatnya lebih ke bidang ekonomi gitu. Nah, kemudian apa sih tujuan e-commerce yang digunakan oleh perusahaan ini? Tujuannya adalah agar perusahaan dapat keuntungan yang lebih efisien dan efektif begitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce B2C atau business to consumer. Jenis e-commerce ini adalah jenis antara pembisnis dan konsumen, yang mana adanya konsumen dengan pembisnis menjalin suatu hubungan kerjasama untuk memasarkan produknya ataupun jasa dalam suatu platform atau media. Contohnya jenis B2C ini adalah e-commerce tiket.com. Nah, tiket.com ini salah satu e-commerce yang menggunakan sistem B2C. Tiket.com ini mereka penyedia layanan jasa hotel, jasa sewa mobil, bahkan jasa tiket pesawat terbang. Nah, itulah yang dilakukan sistem dengan B2C. Lalu jenis yang kedua yaitu jenis e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini adalah sudah jelas dari asal katanya pun bermakna consumer to consumer. Artinya konsumen bertemu dengan konsumen di salah satu platform atau media yang telah disediakan. Jadi adanya pertemuan konsumen dengan konsumen di dalam platform tersebut, sehingga di dalam platform tersebut adanya transaksi penjualan, pembelian gitu, entah itu barang ataupun jasa. Nah, contoh e-commerce ini yang menggunakan sistem C2C ini seperti marketplace Shopee gitu. Nah, ini marketplace Shopee yang mungkin bergerak di bidang di Asia Tenggara dengan menggunakan sistem C2C ini atau consumer to consumer, seperti itu. Nah, itulah beberapa jenis e-commerce. Kemudian saya akan memaparkan dampak positif dari e-commerce. Yang pertama, pasar internasional. Dampaknya yaitu pasar internasional. Nah, kenapa begitu? Karena dengan adanya e-commerce, karena e-commerce ini menjangkau banyak seluruh daerah hingga ke pelosok-pelosok, bahkan hingga ke berbagai negara. Karena e-commerce ini dengan sistem online atau elektronik, sehingga bagaimanapun jaraknya, bagaimanapun jauhnya akan bisa ditembus gitu. Karena ini dengan sistem online gitu, tanpa harus kita terjun langsung ke daerah tersebut. Begitu. Yang kedua adalah penghemat biaya operasional. Kenapa dikatakan begitu? Karena hal tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan dan juga
pelaku penjual, sehingga yang mana ketika orang tersebut berkecimpung dunia e-commerce ini, mereka tidak memerlukan sewa toko dan hal yang lainnya, karena cukup dengan menyediakan e-commerce ini, baik itu berbentuk situs ataupun aplikasi. Nah, sehingga ini tidak memerlukan biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan dan lebih hemat lagi. Yang ketiga adalah batasan waktu tidak dibatasi. Nah, dengan adanya e-commerce ini, baik itu pelaku konsumen ataupun pelaku pembisnis, waktunya tidak akan dibatasi, karena e-commerce ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di kantor, di rumah Anda, di kamar Anda, ataupun ketika Anda berliburan. Nah, bisnis e-commerce ini akan dikerjakan bisa di mana saja dan sangat efisiensi, begitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatifnya dari e-commerce. Dampak negatifnya salah satunya adalah adanya pencurian rahasia, pencurian identitas rahasia. Nah, seperti teman-teman ketahui, pencurian identitas rahasia ini memang sangat rentan karena mengenai database seseorang gitu dalam identitas atau database di suatu e-commerce tersebut. Contohnya sudah ada di kasus di Indonesia seperti Tokopedia yang memang terjadinya pencurian atau pembobolan database oleh para hacker-hacker yang kemudian data tersebut mungkin bisa saja disalahgunakan. Nah, itulah dampak negatif dari e-commerce. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.